cerita tentang Jokowi memarahi atau menegur Muldoko, ya kalau sumbernya dari Mensesnek misalnya, ya barangkali kita mengatakan itu formalitas ya. Tapi kalau sumber Tempo yang katakanlah sumber investigatif, ya bisa juga, bisa iya bisa tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan soal Muldoko lagi ya. Soal Muldoko yang konon katanya ditegur oleh Presiden Jokowi. Nah, coba kita bacakan ya. Nah, ini Jokowi tak balas surat AHY tapi tegur Muldoko secara internal. Nah, ini sebagaimana disampaikan atau dilansir oleh Tempo.co. Coba kita baca ya. Tempo.co Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Istana sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat AHY tersebut berisi permintaan klarifikasi kepada Jokowi terkait dugaan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kepemimpinan Demokrat. Namun Pratikno menyebut surat itu tak perlu dibalas. Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam ADART, ujar Pratikno Kamis 4 Februari 2021. Meski begitu, cawe-cawe Muldoko dalam kisruh internal Demokrat yang mendapat sorotan membuat gerah Presiden Jokowi. Sumber di pemerintahan menuturkan Jokowi menegur keras Muldoko karena telah membuat gaduh di tengah kerepotan pemerintah menangani pandemi COVID-19. Presiden meminta Muldoko menghentikan ribut-ribut dengan Partai Demokrat, kata sumber itu seperti dikutip koran Tempo edisi Jumat 5 Februari 2021. Setelah ditegur Jokowi, Muldoko menggelar konferensi pers secara langsung di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta pada Rabu sore lalu. Padahal Senin malam lalu Muldoko juga telah menyiarkan bantahan melalui konferensi virtual perihal tudingan akan mengkudeta AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat. Coba ini kita bacakan lagi, ada juga Demokrat .2. Muldoko sudah ditegur Jokowi soal AHY ya. Kurang lebih sama ya. Nah, tapi kita coba bacakan ini dalam perspektif orang Demokrat. Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief dulu teman saya ya. Nah, sekarang pun iya juga ya. Jadi teman saya waktu itu sama-sama di UGM dan kosnya kebetulan berdekatan ya, sering main bareng kadang-kadang, sering bercanda ya. Andi Arief menyebut Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko ditegur Presiden Joko Widodo Jokowi karena isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Demokrat. Andi mengapresiasi langkah Jokowi itu. Dia berharap Muldoko tidak lagi mengusik partai berlogo Mercy itu ya. KSP Muldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat, kata Andi lewat akun Twitter Andi Arief _ pada Jumat 5 Februari. Dalam cuitan itu, Andi juga mencibir kader senior Demokrat yang mendukung Muldoko. Dia menyindir para senior itu sebagai sisa feodalisme. Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda AHY, kami maklumi itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik, ujarnya.
CNNindonesia.com telah coba meminta respon ke juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Fajrul mengaku tak tahu soal teguran Jokowi ke Muldoko. Nah, itu bagus tuh jawabannya. Jangan ada juru bicara yang mengaku juru bicara ya. Kadang-kadang sok tahu ya. Wah, dia jawab terus. Padahal juru bicara itu harus menyampaikan apa yang dia ketahui ya. Jangan menganalisis harusnya. Kami tidak mendapatkan informasi tentang hal tersebut, ucap Fajrul lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com Jumat. cnnindonesia.com juga coba menghubungi Kepala Setpres Heru Budi Hartono dan Muldoko, namun hingga berita ini tayang keduanya belum memberikan keterangan. Ya nggak mungkin juga rasanya mengatakan tegur, karena entah peristiwanya entah ada atau enggak itu yang jadi masalah. AHY menyebut sebelumnya Muldoko terseret kasus kudeta di Partai Demokrat. Hal itu awalnya diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY. AHY menyebut ada orang dekat Presiden Jokowi yang ingin mengambil alih Demokrat lewat Kongres luar biasa. AHY mengirim surat ke Jokowi untuk meminta klarifikasi soal hal tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut Muldoko ingin menjadikan Demokrat sebagai kendaraan di 2024. Muldoko disebut siap membayar para pimpinan daerah Demokrat untuk menggelar KLB. Namun klaim-klaim Demokrat dibantah Muldoko. Dia menyebut hanya ngopi-ngopi saat bertemu dengan para kader Demokrat. Muldoko mengaku tak ada niat mencampuri urusan internal partai. Orang ngopi-ngopi kok, masa lapor presiden? Ya enggak aja, tutur Muldoko. Ya sobat era sekalian, itu tadi ya. Tapi juga kemudian ada berita relawan AHY di Pilkada deklarasi dukung Muldoko usai Jumatan. Tapi akhirnya tidak jadi dilaksanakan ya. Ex-elit Demokrat klaim nama Muldoko diorbitkan oleh AHY ya. Demokrat, Muldoko janjikan dana bencana sebelum bahas KLB dan lain sebagainya. Demokrat Jabar pastikan tak terima uang muka kudeta AHY. Demokrasi Solo Raya klaim solid pada AHY dan akan lawan kudeta. Ya seperti itu ya sobat era sekalian. Jadi move yang dilakukan oleh Presiden SBY sesungguhnya ya. Bicara mengenai politik etika ya. Jadi waktu itu SBY ngomong soal etika dalam berpolitik dan tidak tahu mau nembak siapa, mau nyindir siapa, rupanya ke arah Muldoko sepertinya. Lalu dilanjutkan dengan pidato AHY ya yang menuding bahwa ada elit istana yang mencoba mengkudeta Demokrat. Saya dalam video sebelumnya mengatakan ini sebagai empty attack ya. Jadi nyerang duluan sebelum diserang. Memang di sisi lain dikatakan bahwa melambungkan nama Muldoko, tetapi paling tidak rencana take over tersebut tidak jadi dilaksanakan. Kalau saya lihat ya, sobat era sekalian, tidak terlihat bantahan yang strong ya dari Muldoko mengenai hal ini. Artinya secara rasional bisa saja Muldoko memang menginginkan kepemimpinan Partai Demokrat. Tetapi masalahnya adalah apakah mekanisme memungkinkan hal tersebut. Makanya saya katakan bahwa banyak spekulasi ya. Salah satu spekulasinya ya tentu yang namanya menguasai partai politik, apalagi partai politik yang sudah mapan seperti Demokrat, itu adalah jembatan, jalan, sarana untuk tetap berada di lingkar arus kekuasaan. Jangankan Partai Demokrat, partai kecil saja seperti PKPI ya, PBB itu bisa dijadikan alat bargaining pada kekuasaan. Misalnya Prof. Yusril sampai sekarang masih menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang walaupun berkali-kali tidak bisa lolos parliamentary threshold. Surya Paloh yang tadinya Dewan Pembina turun menjadi ketua umum karena ternyata ketua umum jauh lebih powerful dibandingkan Dewan Pembina. Prabowo Subianto juga turun dan bahkan di dalam Munas baru-baru ini terpilih kembali tahun 2020 terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Gerindra tanpa pemilihan. Kira-kira begitu.
Kalau Nasdem juga sampai sekarang saya tidak pernah melihat bahwa ada pemilihan ketua umum yang baru ya. Kemudian Megawati Soekarno Putri dari dulu menjadi ketua umum dan tidak mau turun juga. Jadi sobat era sekalian, menguasai partai politik, apalagi partai politik seperti Demokrat, itu adalah sarana untuk tetap berada di elit politik Indonesia. Karena tentu yang dipikirkan orang seperti Muldoko, kalau dia ingin tetap berpolitik ya harus menguasai partai politik. Kalau mendirikan atau membangun partai politik baru, wah mahalnya minta ampun ya. Butuh dana triliunan tentunya untuk mengumpulkan itu semua, apalagi kalau partai itu dibangun secara top down, bukan bottom up. Jadi karena ada kemampuan finansial yang kuat ya katakanlah partai seperti Perindo, kita harus akui kan dibangun secara top down, tidak bisa dibilang bottom up, karena memang ketika pada waktu itu ada masalah antara Nasdem internal ya, antara Haritanu dan Surya Paloh, maka kan Haritanu kemudian keluar dan mengkampanyekan Hanura dalam pemilu 2014 ya, sebelum akhirnya dia membentuk partai politik sendiri yang bernama Perindo. Jadi saudara sekalian, ada dua tipe partai politik ya, yang dibangun karena antusiasme massa, di mana bisa dikatakan prosesnya lebih bottom up, dan itu adalah partai-partai yang terbangun pada awal-awal era reformasi ya, seperti PAN misalnya kan, seperti PDIP walaupun berasal dari PDI, PKS itu adalah partai-partai yang terbangun secara bottom up. Jadi ada kesamaan ide, tentu memang kalau PDIP dan PAN karena selain juga bottom up juga ada pemimpin yang kuat. PDIP ada Megawati, PAN ada Amin Rais pada waktu itu. Tapi whatever it is, ada proses seperti itu. Nah sekarang ketika hiruk pikuk partai politik tidak kuat lagi, ya partai politik rata-rata dibangun secara top down, mulai dari Gerindra, kemudian Hanura, kemudian Perindo ya. Nah, Demokrat juga sebenarnya ya 50-50 lah. Karena ada aspirasi, tetapi yang jelas ada tokoh, yaitu partai Susilo Bambang Yudhoyono, dan akhirnya memang SBY berhasil membuktikan mampu menjadi pemenang dalam pemilu 2009, walaupun setelah itu melorot di bawah kepemimpinan AHY sebagai ketua tim pemenangan. Itu justru Demokrat tambah melorot ya. Jadi tidak heran kalau orang mengatakan bahwa AHY tidak berhasil. Ya wajar saja kalau belum berhasil karena pengalaman politiknya masih minim ya. Tiba-tiba langsung dijadikan ketua ya badan pemenangan, dan kita tahu bahwa dia sendiri baru terjun ke politik sejak 2016 ya, tapi karena darah biru tentu cepat ya, seperti meteor tentunya. Karena itu cerita tentang Jokowi memarahi atau menegur Muldoko, ya kalau sumbernya dari Mensesnek misalnya ya barangkali kita mengatakan itu formalitas ya. Tapi kalau sumber Tempo yang katakanlah sumber investigatif, ya bisa juga, bisa iya bisa tidak ya. Karena saya membayangkan hubungan Presiden SBY dan Muldoko hubungan yang ya memang berbeda dengan hubungan seperti Luhut ya. Kalau Luhut makomnya mungkin jauh lebih tinggi karena Muldoko adalah orang yang direkrut, orang yang barangkali bukan direkrut sejak awal ya, tapi direkrut di tengah-tengah jalan. Tapi jangan lupa banyak isu yang mengiringinya ya, dan termasuk juga misalnya yang sudah berkembang di media ya, ada isu mengenai Jiwasraya dan lain sebagainya. Kita harus paham bahwa dalam pilpres itu ada 3 tipe orang yang berjasa kepada pasangan calon, dan karena itu barangkali dia akan mendapatkan rewardnya. Pertama adalah mereka yang menyumbang secara finansial dan pikiran ya, otak. Nah, mereka berada di makom tertinggi untuk direkrut di kabinet, karena mereka tidak hanya menyumbang finansial, tapi mereka juga menyumbang pemikiran.
Yang kedua, ya mereka yang hanya menyumbang pemikiran saja atau finansial saja yang ketiga. Pasti ada orang yang barangkali dari sisi finansial kuat, ya sudahlah menyumbang, mungkin dia tidak direkrut, ya mungkin juga direkrut. Ada juga yang menyumbang pemikiran. Nah, menyumbang pemikiran ini ya orang-orang think tank, orang-orang aktivis yang saat ini juga berada di lingkar istana ya. Ada juga yang jadi menteri. Tentu yang disumbang adalah pemikiran ya. Tapi jangan lupa, pemikiran tanpa kedekatan dengan Presiden Jokowi akan susah juga. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya saya dalam konteks ini ya memuji keberhasilan AHY untuk menyetop upaya untuk men-take over Partai Demokrat. Karena kalau ini tidak diumumkan di awal ya, maka kalau tidak preemptive attack, maka sesungguhnya barangkali sudah hilang itu Partai Demokrat. Dan kalau Partai Demokrat lepas dari genggaman AHY, ya AHY will be nothing ya, akan menjadi bukan siapa-siapa, will be nobody ya. Nah, tetapi selama dia masih menjadi ketua umum Partai Demokrat, selama dia masih berada di bawah naungan Presiden SBY ya, mantan presiden, sebenarnya nggak ada mantan presiden, tapi Presiden SBY merujuk periodenya, maka dia tetap akan menjadi orang yang diperhitungkan dalam perhelatan Pilkada DKI kalau digelar 2022 dan juga Pilpres 2024. Tapi kalau genggaman terhadap Partai Demokrat hilang, ya maka mereka akan menjadi hilang pula. Termasuk hilang juga pengikut-pengikutnya ya, semacam Andi Arief ya, yang teman lama saya di UGM waktu itu. Jadi sobat era sekalian, itu saja for the time being, dengan langkah yang stop dulu ini ya, paling tidak AHY untuk sementara menang, tapi kita tidak tahu bagaimana hari-hari selanjutnya. Karena saya yakin ya, upaya untuk men-take over partai-partai yang berada di luar lingkar istana itu pasti akan senantiasa terjadi. Nah, hanya memang soalnya adalah Partai Demokrat barangkali karena posisinya tidak besar-besar amat, itu barangkali nafsu untuk menguasai itu tidak sebesar ketika di awal-awal masa pemerintahan Presiden Jokowi ada konflik Golkar. Karena kita tahu pada waktu itu adalah Golkar pemenang nomor 2, sehingga dalam tanda kutip menguasai Golkar itu akan menyebabkan pemerintahan jauh lebih menguasai parlemen. Dan ternyata terbukti kan, yang tadinya Presiden Jokowi hanya didukung oleh sedikit saja kursi di parlemen, di tengah jalan 2016 sudah consolidated. Golkar masuk, kemudian P3 masuk, dan PAN juga masuk. Alhasil hanya PKS dan Demokrat yang betul-betul kemudian beroposisi. Bahkan to some extent hanya PKS yang jelas-jelas oposisional pada waktu itu, sementara Demokrat lebih menunjukkan performa yang lebih netral dan kalem. Tapi sekarang PKS dan Demokrat dalam tanda kutip bahu-membahu menjadi pihak oposisi ya, yang berada di luar istana. Sehingga melumpuhkan Demokrat itu justru akan membuat koalisi istana makin mudah mengatur skenario 2024 dan hanya bergantung kepada dinamika internal istana saja. Dan kalaupun ada partai yang mau keluar dari lingkar istana seperti Nasdem misalnya, tetapi bisa dijamin kekuatan oposisional tidak begitu besar karena ada barter. Demokrat dilumpuhkan dan mungkin bisa masuk dalam koalisi istana kalau misalnya kepemimpinannya di bawah Muldoko, sementara Nasdem keluar agar koalisi di luar istana by law menurut undang-undang bisa tetap mengajukan calon presiden agar terjadi pemilihan presiden. Sekali lagi, sebenarnya politik Indonesia politik yang sangat tidak fair karena menerapkan presidensial threshold yang sayangnya hingga hari ini institusi semacam Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak mau menyumbang bagi demokrasi Indonesia dengan menghapuskan ketentuan presidensial threshold yang jelas-jelas merupakan benalu dalam demokrasi di Indonesia. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja. Yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.